untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan meliput kembali adanya seorang ibu-ibu yang sedang menggendong anak bayinya, selalu meminta tolong. Siapakah seorang ibu yang sedang menggendong anak kecil, katakanlah anak masih bayi merah yang ada? Disitulah seorang Ayah Sadam menelusuri jejak kebenaran. Siapakah sosok seorang ibu yang selalu menggendong anak kecil, yang selalu minta tolong di tengah malam yang ada, di mana terdapat sepanjang jalan di pinggir kali yang sebelahnya kebetulan adalah salah satu makam milik warga Lenteng Agung yang ada. Memang kalau siang memang terang, jalanan aman, nyaman, tidak ada masalah. Namun kalau udah di atas jam 11 kondisinya sepi. Sekalipun ada sekali-kali motor mobil lewat, itu pun jarang. Saudara, semua kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahadika wan nar. Saudara, saat itu jam 23.30 waktu Indonesia belahan barat, tepatnya di dekat makam, jalan dekat makam. Kebetulan sebelahnya adalah salah satu sungai yang ada, penghubung sungai Ciliwung yang ada. Ada salah satu bapak-bapak yang kebetulan sedang lewat dengan jalan kaki. Ada suara merintih minta tolong. Suaranya persis seperti ibu-ibu. Pada saat itu si bapak itu penasaran karena memang dalam kondisi sepi. Sekalipun ada lampu, kebetulan suara itu di tempat yang redup, kurang pencahayaan yang ada. Namun si bapak itu merasa tidak tega dengan suara merintih minta tolong karena suara wanita. Dicarilah suara itu hingga sampai beberapa jam. Si bapak itu masih penasaran. Ada suara tapi nggak ada wujud. Menurut si bapak mengatakan demikian. Lantas sampai dicari di mana ada makam yang ada, hingga sampai di sungai yang ada. Tiba-tiba ada sosok wanita yang sedang duduk di pinggir kuburan yang ada sambil menggendong anak bayinya. Dia merintih minta tolong. Lantas seorang bapak uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, hingga sampai 3 kali si bapak itu menyapa dengan si ibu, namun tidak disapa, tidak dijawab kesapaan itu. Lantas si bapak itu mengundurkan diri beberapa langkah sambil berbicara kembali. Ibu, kalau boleh tahu siapa ibu? Kenapa ibu merintih minta tolong? Apa yang saya bisa bantu? Kata si bapak itu mengatakan demikian. Tiba-tiba si ibu itu baru bisa menjawab, Pak, tolonglah saya, Pak. Saya hanya seorang ibu. Saya merasa kehilangan
Suami saya sudah berpuluh-puluh tahun yang ada, hingga sampai saat ini belum kami dapatkan. Sambil saya menggendong anak bayi baru beberapa bulan, tapi dia tidak bisa ditemukan juga, kata si ibu itu mengatakan demikian. Lantas si bapak mendekati kembali. Ibu, mohon maaf, tadi ibu mengatakan suaminya udah berpuluh-puluh tahun tidak kembali. Lantas bayi itu bayi siapa? Katanya baru berapa bulan. Inilah Pak yang mau saya sampaikan Pak, bahwasannya semenjak suami saya menghilang begitu aja tanpa jejak, tidak ada kabar sama sekali. Entah kenapa, kebetulan saya juga menikah belum lama pada saat itu, jadi kami belum dikarunia anak. Pada saat itu memang suami saya menuntut saya untuk mendapatkan keturunan. Saya katakan bahwasannya kalau memang Allah sudah menghendaki, insya Allah kita akan punya keturunan Pak. Kata saya begitu Pak. Lantas dia selalu mendesak agar saya punya keturunan. Padahal kami sudah berusaha Pak, ikhtiar, baik orang pintar ke dokter. Ya memang kami sehat dua-duanya. Entah kenapa 3 bulan yang lalu Pak, saya melahirkan anak Pak. Saya tidak pernah berhubungan dengan siapapun. Saya setia kepadanya, sekalipun hingga sampai saat ini saya belum bisa menemukan dia. Ini yang bikin saya PR. Kenapa saya tidak berhubungan dengan siapapun, tiba-tiba saya punya anak yang dilahirkan dari perut saya, kata si katakan ya. Lantas si bapak itu melanjutkan pembicaraan. Begini Bu, bisa dijelaskan Ibu tinggal di mana, punya keluarga enggak? Kata si bapak mengatakan, saya ada di ujung sana, di mana pintu masuk adanya makam Lenteng Agung. Lantas si bapak itu melanjutkan pembicaraan. Apakah sudah konsultasi dengan kedua orang tua, mungkin punya pendapat dengan sesepuh atau orang yang ahli agama, katakanlah seorang ustadz. Memang jelas-jelas Anda jujur, tidak pernah berhubungan dengan siapapun. Allah memberikan karunia anak tanpa berhubungan dengan suami. Memang zaman sekarang ini orang akan mengatakan, berpikir beda, negatif. Suami gak ada, punya anak dari siapa, macam-macam deh. Jadi pikiran jadi berpikir terlalu jauh hingga kesannya jadi syuzon. Bisa saja mukjizat dari Allah karena tuntutan dari suami. Lantas si ibu itu mengatakan, begini Pak, saya juga jadi kepikiran, apakah tiba-tiba misalnya suami saya hadir kembali, dia akan percaya adanya saya punya anak, padahal kami sudah cukup lama tidak bertemu. Apakah suami tidak berpikir negatif juga? Kamu dengan siapa berhubungan? Kenapa punya anak, sedangkan kami baru ketemu bertahun-tahun? Lantas seorang bapak memberikan solusi yang terbaik. Begini aja Mbak, Mbak ikhlas karena Allah, tetap istiqomah, ikhtiar, tetap jalani, insya Allah. Antara dua, apabila memang jodohnya suami bisa dipertemukan dengan Anda walaupun sudah cukup lama gak ketemu, kalau memang ketemu, ikhlas karena Allah. Akan tetapi kalau memang tidak dipertemukan, barangkali memang sudah takdirnya Anda untuk tidak bertemu kembali dengannya. Rawatlah anak itu, rawat anak itu tidak bersalah. Itu rezeki dari Allah. Semua akan bisa terjadi karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ini karena kejujuran
bapak Anda, ketulusan Anda setia dengan suami sehingga suami menuntut Anda punya anak hingga sampai suami menghilang begitu saja. Akan tetapi tanpa disadari, suami sekian tahun tidak kunjung juga kembali. Anda tiba-tiba punya anak. Memang mustahil bagi pikiran manusia masih berpikir negatif. Yang terpenting Anda yakin adanya Allah, bahwa Allah Maha Esa, Allah Maha segalanya, semua akan bisa terjadi. Yang penting kejujuran Anda, kata si bapak mengatakan demikian. Lantas tiba-tiba ada sosok makhluk yang katakanlah makhluk asing tertawa kecil ada di atas pohon. Si bapak itu berkata dengan si ibu, apa ibu melihat dan mendengarkan suara itu? Lantas si ibu mengatakan, ya saya melihat dan mendengarkan, sambil menunjukkan telunjuk jarinya ke salah satu pohon yang ada, karena suara itu nengkreng di atas pohon yang ada. Kata si ibu itu mengatakan demikian. Apakah Anda mengenalinya? Kata si bapak itu, karena si bapak itu adalah sekalipun seorang bapak, penampilannya sangat sederhana. Beliau orang yang taat agama. Sedikit banyaknya beliau mengetahui dan paham akan hal-hal gaib yang ada. Bahwasanya si bapak itu dalam hatinya mengatakan, ini ada kaitan dengan yang baru saja datang. Berarti si ibu ini yang mengajak anak bukanlah seorang ibu dan anak pada umumnya, tapi tidak lepas dari bangsa kuntilanak. Lantas si bapak itu melanjutkan pembicaraan, Bu, coba kamu panggil dia yang ada di atas pohon. Tiba-tiba si ibu itu dengan si yang sedang menggendong anaknya tertawa kecil, kompak dengan yang ada di atas pohon. Lantas yang di atas pohon mengatakan, Bapak, apakah Anda tidak tahu dengan adanya kami di sini? Yang Bapak bicara baru saja dengan anaknya adalah sama dengan saya, kata si kuntilanak yang ada di atas pohon mengatakan demikian. Lantas si bapak itu tidak pernah gentar, tidak pernah takut, niat karena Allah ingin melanjutkan pembicaraan. Hai, kamu mengatakan kuntilanak, apa maksudnya kamu dengan saya bicara dengan si ibu ini dengan anaknya dibilang sama dengan kamu? Sambil tertawa si kuntilanak yang di atas pohon mengatakan, iya itu sama kayak saya kuntilanak, penglihatannya yang manusia, kata si kuntilanak yang di atas pohon mengatakan demikian. Lantas si bapak melanjutkan, mau kuntilanak mau manusia tidak ada masalah buat saya. Kalau saya punya prinsip begini, semuanya yang ada maupun yang tidak ada, baik makhluk nyata maupun gaib, semuanya ciptaan Allah. Kenapa kita harus takut? Selama makhluk itu tidak mengganggu terhadap sama, buat saya tidak ada masalah, kata si bapak mengatakan demikian. Lantas si kuntilanak yang ada di atas mengatakan kembali, ternyata si bapak ini hebat, punya nyali, tidak ada takut-takutnya. Tiba-tiba si bapak itu juga sempat dikejutkan kaget begitu melihat si ibu yang sedang menggendong anak yang sebelumnya berbicara panjang lebar, dia sudah berubah dengan berpakaian serba putih, rambutnya panjang, wajahnya seram. Dia bukannya berbicara kesakitan merintih minta tolong, tapi suaranya udah berbeda. Dia malah tertawa kecil, suaranya membuat seram. Lantas ibu si bapak mengatakan demikian, betulkah Anda sama dengan yang ada di atas pohon itu? Lantas dia tertawa lagi, si ibu yang menggendong anak
kuntilanak. Berarti selama ini bicara dengan saya dengan kuntilanak bicara. Di mana kalian berada tempat tinggalnya? Bukankah ini adalah makam para warga yang ada di Lenteng? Lantas mereka berdua menyatu yang di atas pohon turun, terbang dengan mudahnya menghampiri yang si kuntilanak tadi yang mengajak anak yang sebelumnya wujud manusia. Kami adalah saudara, kata si kuntilanak yang baru turun berbicara dengan si bapak. Saya mau bertanya dengan Anda kuntilanak yang baru sampai. Di mana kalian bersemayam? Berapa ada kuntilanak yang ada di sini? Tiba-tiba si kuntilanak itu yang baru saja turun dari pohon sambil tertawa mengatakan, "Bapak, lihat, kau tahu pohon kamboja yang subur dengan bunga-bunga yang di ujung sono? Di tempat situlah kami bersemayam. Kalau malam kami gentayangan, bahkan hingga sampai di luar di mana adanya makam." Lantas si bapak itu melanjutkan pembicaraan. Ada berapa kuntilanak yang ada di situ? Lantas yang gendong anak yang sudah berubah menjadi kuntilanak berkata, "Jumlah kami adalah ribuan, Pak. Kalau malam begini mereka gentayangan kemana-mana, masing-masing mereka punya suka-suka jalan-jalan." Lantas si bapak itu melanjutkan pembicaraan. "Sudah berapa lama kalian ada di sini?" "Kami baru saja barangkali 1 tahun ada di sini." Lantas si bapak melanjutkan pembicaraan kembali. "Dari mana asal kalian sebelum di sini?" "Kami ada di Gunung Galunggung yang ada. Kami rame-rame dari turun gunung. Kami masing-masing berpisah, terbagi beberapa tempat. Disinilah kami ribuan teman-teman yang ada," kata si ibu yang tadinya menyusui anaknya yang sudah berubah menjadi kuntilanak mengatakan demikian. "Sekarang begini aja," kata si bapak. "Simpel saja ya. Kalau memang kalian tidak mengganggu, silakan kalian mau tinggal di mana saja. Yang terpenting jangan seperti kayak tadi nih. Tadi kan wujud ibu membawa anak. Karena saya merasa ibu saya cari. Emang nyatanya yang saya lihat adalah ibu membawa anak. Tapi aslinya tidak lepas dari bangsa kuntilanak. Apa maksud Anda membuat suara kalimat merintih minta tolong?" Si bapak itu mengatakan kepada si kuntilanak yang tadinya wujud manusia ibu membawa anak kecil, mengatakan demikian. Lantas tiba-tiba ketawa lagi si kuntilanak yang membawa anak kecil. "Ah, si bapak bisa aja kayak nggak tahu aja. Kami memang kuntilanak, tidak lepas dari bangsa jin, cuma perannya aja kuntilanak. Ya tentu saja kami pengen iseng." Lantas si bapak itu mengatakan, "Hai kuntilanak, sudah berapa kali Anda mengganggu manusia seperti kayak saya?" Lagi-lagi mereka tertawa. Lantas yang menjawab adalah orang kedua, katakanlah kuntilanak kedua yang baru saja turun dari pohon mengatakan, "Pak, kami tidak bisa hitung, terlalu banyak. Udah sering kali. Sampai sejauh mana kalian mengganggu manusia?" kata si bapak mengatakan demikian. "Ya begitu-begitu aja kayak seperti teman saya ini. Mereka ada yang takut langsung kabur. Kalau bapak kan berani di sini, hebat banget ya. Bapak sambil ngobrol lama," kata si kuntilanak yang baru turun dari pohon mengatakan demikian. "Sekarang gini, kalian harus berjanji. Selama kalian tidak rese dengan manusia, saya akan biarkan. Tapi kalau kalian sampai rese, saya tidak akan segan-segan memindahkan
kalian di mana tempat kalian aslinya, yaitu di Gunung Galunggung yang ada. Lagi-lagi mereka berdua tertawa, yang satu sambil gendong langsung terbang pindah di atas pohon, termasuk kuntilanak yang baru turun naik lagi sambil tertawa. Manusia, kau punya nyali ya, termasuk hebat. Hampir ucapan Anda menantang kami. Kalau saya tidak rese, tidak apa-apa. Tapi kalau rese, kamu mau dipindah paksa. Enak saja, kata si salah satu kuntilanak yang bawa bayi mengatakan demikian. Lantas mengakhiri pembicaraan si bapak itu, kuntilanak, itu ucapan saya bukan sekedar iseng, tapi saya memegang janji. Kamu harus pegang janji juga. Kalau memang benar ada kabar manusia diganggu hingga sampai apalagi nyawa melayang, saya tidak akan segan-segan mengusir kalian. Alangkah baiknya sekarang juga kalian bawa teman-temannya yang ada di sana. Kembalilah kepada tempat di mana Gunung Galunggung yang ada. Lagi-lagi mereka tertawa. Yang satu yang baru turun dari pohon iseng melemparkan sesuatu, yaitu batu. Tapi si bapak itu tidak kalah gesit karena sudah cukup berpengalaman tentang hal-hal gaib. Si bapak itu hanya menggerakkan kepala. Batu itu kembali lagi kepada si kuntilanak tersebut. Dia terpelanting. Jatuh, sebelum jatuh dia terbentur oleh pohon kamboja itu. Weh, manusia, kenapa setimpuk malah timpukan itu kembali ke saya? Hebat juga ya. Termasuk Anda bukan manusia biasa, punya bisa hebat. Lantas si bapak itu dengan senyum dan lugasnya, kuntilanak, itu belum seberapa, ini peringatan, jangan ngayal. Sekarang kalian saya kasih kesempatan, silakannya pergi dari tempat ini. Kembalilah ke tempat kalian bersemayam. Tapi kalau kalian saya dengar rese dengan manusia lagi, saya tidak akan segan-segan mengusir kalian. Demikianlah saudara, kupasan demi kupasan kami rangkai jadi satu, kami jabarkan untuk Anda semua dengan adanya kuntilanak yang menyerupai ibu-ibu sedang menggendong anak, sedang menyusui, yang ada di pinggir jalan, yang kebetulan posisinya dekat kali yang ada di makam adanya seorang ibu-ibu. Padahal aslinya adalah kuntilanak yang bersemayam ada di ujung utara adanya mereka ribuan kuntilanak yang ada. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing. Harapan saya pribadi sebagai Ayah Sadam yang memiliki channel Ayah Sadam, jangan pernah kita tertipu dengan pandangan matanya. Maksud saya adalah tawakaltu ilallah, dekatkan diri kepada Allah, tetap istiqomah. Insya Allah segala sesuatu yang gaib, sehebat apapun, kalau kita selalu berzikir niat karena Allah, dimanapun kita berada, pandangan mata kita tidak akan pernah tertipu dengan hal-hal gaib. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.